Tapi Hatta pada waktu itu bilang, waduh, saya paham katanya. Memang yang kita bentuk negara kekeluargaan. Tapi saya khawatir nanti suatu saat terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ya Sobat RH sekalian, kita jumpa lagi dengan CLBK. Apa itu CLBK? Cara lo belajar konstitusi. Ya, jangan lupa. Dan masih ingat ya, kita bicara pakai metode 5W 1H. Apa 5W 1H itu? What, who, apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, saya sudah membahas paling tidak what dan why, ya. Apa itu konstitusi dan mengapa itu konstitusi. Tapi ternyata setelah saya baca buku ini ya, ini saya ada juga menulis buku kecil ya, penafsiran konstitusi, The Interpretations of Constitutions. Memang saya menulis beberapa buku, salah satunya ini buku bagaimana menafsirkan konstitusi, tapi pada bagian awalnya memang ada hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar soal konstitusi. Nah, ternyata ada word lain yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini Sobat RH sekalian ya, yaitu apa isi dari konstitusi ya. Jadi apa juga sebenarnya konstitusi itu mengatur apa saja sih, apa saja yang harus diatur dalam konstitusi. Nah, ini Casey Ware misalnya mengatakan ya, di sini dikatakan bahwa ketika ada pertanyaan seperti itu ya, biar bahasa Inggris ya, berbicara tentang konstitusi tidak akan terlepas dari pertanyaan apa saja yang seharusnya menjadi isi konstitusi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu mencermati pernyataan Casey Ware ya. Ini biar bahasa Inggris biar keren sedikit ya. To the questions, what should a constitution contain? The short answer then is the very minimum, and that minimum to be rules of law. One essential characteristic of the ideally best form of constitution is that it should be as short as possible. Katanya yang paling baik itu ya sesingkat dan seminim mungkin. Jadi, tapi masalahnya adalah apa saja yang singkat dan minim itu. Maka kemudian banyak ahli yang mengatakan, ya tidak ada aturan yang baku untuk menyatakan bahwa yang harus dimuat oleh konstitusi adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pakai pandangan yang klasik, paling tidak Sobat RH sekalian, pandangan klasiknya adalah sebagaimana pernah disampaikan oleh Sri Sumantri dengan mengutip ilmuwan Belanda Steenberg. Dia mengatakan bahwa konstitusi itu paling tidak memuat 3 hal. Apa itu? Satu adalah pembatasan kekuasaan dalam negara ya, to limit the power ya. Kemudian yang kedua adalah membagi kekuasaan, to distribute the powers. Dan kemudian terakhir adalah melindungi atau memuat pasal tentang hak asasi manusia atau human right. Nah, 3 itu paling tidak. Jadi 3 hal itu selalu ditemukan dalam konstitusi manapun di dunia ini. Yaitu membatasi kekuasaan, membagi kekuasaan, dan kemudian melindungi HAM. Tetapi tentu dalam tingkatnya masing-masing. Sebagai contoh misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan konstitusi tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 itu sedikit sekali mengandung pasal tentang hak asasi manusia. Karena pada waktu itu Supomo sebagai arsitek konstitusi mengatakan tidak cocok kalau kita memasukkan pasal-pasal tentang hak asasi manusia di dalam konstitusi yang sedang dibentuk. Karena prinsipnya adalah negara kekeluargaan atau negara integralistik. Tapi Hatta pada waktu itu bilang,
Waduh, saya paham katanya. Memang yang kita bentuk negara kekeluargaan. Tapi saya khawatir nanti suatu saat terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu tidak ada salahnya diatur mengenai perlindungan HAM, terutama kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dari warga negara. Nah, akhirnya komprominya adalah bahwa diakui dan kemudian akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Jadi sebenarnya tidak secara eksplisit karena masih akan diatur dalam undang-undang. Tapi setelah perubahan konstitusi tahun 2000 terutama ketika pasal HAM masuk, tidak lagi pengaturannya dalam undang-undang, langsung diakui di dalam konstitusi itu sendiri beberapa hak fundamental, hak azazi manusia. Seperti misalnya hak untuk hidup, ya, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, hak untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi HAM menurut ketentuan konstitusi tetap bisa dibatasi. Asal pembatasannya memang untuk menghormati HAM orang lain, untuk ketertiban sosial masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu isi dari konstitusi. Jadi konstitusi itu mengatur HAM paling tidak, membatasi kekuasaan paling tidak, kemudian membagi kekuasaan. Mengapa paling tidak membatasi kekuasaan? Karena ini terkait dengan sejarah, Sobat RH sekalian. Kita tahu bahwa salah satu sejarahnya kan tadi sebelumnya dalam edisi terdahulu saya sebutkan bagaimana kemudian masyarakat atau rakyat di negara-negara seperti Perancis melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan absolut raja dan para bangsawan yang menghisap mereka. Makanya kemudian ketika konstitusi itu dibentuk, yang diatur adalah how to limit the power, bagaimana membatasi kekuasaan. Karena tidak bisa kekuasaan itu tidak dibatasi. Karena seperti dikatakan Lord Acton dan terkenal sekali, ya, ungkapannya bahwa power tends corrupt, ya, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut maka korupnya tidak ketulungan. Kira-kira begitu terjemahan, ya, Sobat RH sekalian. Karena itu harus ada limitasi kekuasaan. Tetapi limitasi saja tidak cukup. Harus ada distribusi, pembagian kekuasaan, bahkan pemisahan. Jadi ada distribution of powers, tapi juga bahkan separation of powers. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, pakar hukum tata negara mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung ajaran tentang pembagian kekuasaan. Hanya dibagi saja kekuasaan tersebut. Dibagi kepada DPR, dibagi kepada Presiden, dibagi kepada BPK, kepada MA, dan lain sebagainya. Karena ada lembaga MPR sebagai the high state institution, sebagai lembaga tertinggi negara. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR lah yang memegang kekuasaan itu. Dia mendistribusikan kekuasaan tersebut kepada lembaga-lembaga di bawahnya yang disebut dengan lembaga tinggi negara. Nah, itu sebelum amandemen atau perubahan konstitusi tahun 1999 sampai 2002. Tapi setelah perubahan, pakar hukum tata negara mengatakan kita sudah menganut yang namanya separation of powers. Paling tidak pembagian kewenangan kekuasaan di antara 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif oleh presiden dan wakil presiden, dibantu oleh wakil presiden dan para menteri, oleh legislatif, di situ ada DPR, DPD juga sebenarnya memiliki fungsi legislatif, dan MPR juga lembaga yang semacam lembaga legislatif. Jadi MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Kemudian untuk kekuasaan yudikatif ada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, dan lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi. Jadi paling tidak kita juga menganut pemisahan kekuasaan sebagaimana yang pernah diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu. Tetapi tentu saja pembagian kekuasaan yang dibayangkan John Locke atau Montesquieu itu tidak diterapkan secara apa adanya as it is, karena
Tidak mungkin misalnya presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membentuk atau membuat peraturan. Ya, jadi presiden bahkan memiliki inisiatif untuk mengajukan RUU dan juga ikut mengesahkan atau menyetujui RUU tersebut di dalam sidang paripurna DPR. Bahkan saya katakan kekuasaan legislatif presiden itu seimbang sama dengan kekuasaan legislatif DPR dan lebih besar daripada kekuasaan legislatif DPD. Jadi Sobat RH sekalian, kalau kita kembali ditanyakan apa itu isi konstitusi, maka isi konstitusi itu tadi paling tidak 3 hal. Limit the power, distribute the power, dan kemudian to protect human right, ya. Minimal 3 itu. Yang lainnya banyak. Kalau kita buka Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasca amandemen setelah perubahan konstitusi, mengatur dalam banyak sekali hal. Mulai dari bentuk kedaulatan sampai simbol-simbol negara diatur. Soal ekonomi diatur. Soal pertahanan diatur. Soal keamanan diatur. Soal hukum diatur. Jadi hampir semua aspek dari politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum diatur oleh konstitusi kita. Nanti kita akan lihat bahas satu-satu. Karena memang Sobat RH sekalian, kecenderungan konstitusi modern itu mengatur lebih banyak hal. Kenapa? Karena itu terkait dengan perkembangan modern juga. Jadi kalau konstitusi klasik atau konstitusi yang di tahap awal biasanya lebih peka pada hal-hal yang bersifat misalnya human right, tapi human right generasi pertama, yaitu hak-hak yang sifatnya hak politik. Jadi tetapi kalau generasi konstitusi yang baru biasanya lebih peka memasukkan juga hak-hak ekonomi sosial politik dan bahkan hak-hak yang bersifat komunal. Jadi makanya lebih lengkap, jauh lebih lengkap. Tapi jangan salah Sobat RH sekalian, bukan berarti konstitusi yang kemudian mengatur secara minimalis seperti katakanlah konstitusi Amerika sampai saat ini, ya, itu tidak bergerak secara dinamis. Karena ada 2 hal yang bisa dilakukan untuk melengkapi dirinya. Pertama, mengadakan perubahan. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara merubah atau mengubah konstitusi. Yang kedua adalah ya melengkapi dirinya dengan praktik-praktik ketatanegaraan yang kemarin kita ingat ya. Ada konstitusi yang tidak bagian dari konstitusi yang tidak tertulis, yaitu konvensi atau constitutional convention. Konvensi ketatanegaraan. Nah, konvensi ketatanegaraan inilah yang melengkapi konstitusi tertulis sehingga tidak perlu mengubah, karena dilengkapi oleh praktik-praktik ketatanegaraan yang sudah diakui dan menjadi hukum dasar pula. Sobat daerah sekalian, itu tadi tambahan dari apa ya. Lalu kemudian saya ingin menambahkan satu lagi. Apa ya? Apa, mengapa, sudah ya. Nanti bagaimana nanti ya? Siapa? Mungkin siapa juga menarik. Siapa? Jadi pertanyaannya adalah siapa yang membuat konstitusi? Siapa yang menetapkan konstitusi? Saya kembali pada ajaran yang abstrak sama ajaran yang konkret tadi ya. Kalau secara abstrak ya kan, di dalam ilmu negara bahwa dikatakan masyarakat zaman purba ini adalah masyarakat yang saling membunuh. Mereka adalah serigala bagi dirinya dan bagi orang lain. Serigala bagi orang lain. Maka homo homini lupus. Mereka saling bunuh sehingga yang bisa bertahan adalah, yang bisa survive adalah ya yang paling hebat. Makanya Darwin mengatakan survival of the fittest. Tapi lama-lama mereka kan juga mikir kalau kita saling bunuh terus ya lama-lama musnah. Maka kemudian masyarakat itulah secara abstrak yang kemudian membentuk atau membuat konstitusi untuk dirinya sendiri. Jadi mereka menunjuk primus inter paresnya siapa, pemimpinnya siapa. Tapi pemimpin yang dipercayakan, diberikan mandat itu kemudian dibatasi kekuasaannya. Ada perlindungan terhadap hak asasi manusia mereka sendiri. Lalu kemudian ada kewajiban bagi primus inter pares itu untuk melakukan kewajiban-kewajiban kewarganegaraan untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh pembentuk konstitusi tersebut. Jadi kalau secara abstrak terhadap pertanyaan who, konstitusi itu dibentuk oleh masyarakat yang menginginkan mereka hidup lebih baik, hidup lebih nyaman,
hidup tidak saling membunuh, tidak saling cekcok, dan tidak saling memusnahkan. Tetapi kalau secara konkret, secara konkret ya tulisannya ya, secara konkret ya kita lihat negara per negara. Kalau kita kembali kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertanyaan itu bisa dijawab. Yang pertama kali menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada waktu itu. Tetapi ingredient bahannya sudah disiapkan oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Mr. Rajiman Widyodiningrat. Itulah bapak bangsa kita, ibu bangsa kita yang membentuk undang-undang dasar kita. Sehingga mereka disebut kadang-kadang the founding fathers. Tapi saya tidak mau mengatakan the founding fathers karena ada juga mothernya. Jadi mungkin paling tepat the founding parents karena ada Maria Ulfa di sana dan ibu-ibu tokoh-tokoh perempuan lainnya. Jadi terhadap pertanyaan who bisa kita jawab seperti itu, sobat RH sekalian ya. Kalau dikembalikan kepada Amerika Serikat, who-nya siapa? Ya perwakilan dari 13 negara federal. Kalau dikembalikan kepada Prancis, who-nya siapa? Mereka yang kemudian melakukan revolusi Prancis ya dengan pimpinan-pimpinan mereka masing-masing. Kemudian mereka membuat yang namanya kontrak sosial berupa konstitusi. Kalau dikembalikan ke Inggris, nah Inggris juga punya sejarah berbeda. Jadi ada yang namanya Glorious Revolution, ada Magna Carta ya. Jadi mereka juga membuat aturan-aturan tertulis yang bisa disebut dengan konstitusi ya. Karena itu memang kalau kita bicara tentang yang konkret ya, masing-masing negara memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Ada juga negara yang membuat konstitusi, dia tidak pernah diapa-apakan, tidak pernah dijajah karena mengikuti saja kebiasaan negara modern. Sebagai contoh Thailand tidak pernah dijajah. Tapi Thailand juga memiliki konstitusi sendiri ya. Karena itu konstitusi sudah menjadi fenomena negara modern. Nanti kita akan bahas apakah semua negara memiliki konstitusi? Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Tergantung nanti bagaimana kita mengartikan konstitusi. Karena nanti kita bicara juga klasifikasi konstitusi ya. Sobat RH sekalian, untuk sementara itu saja karena sudah mulai berkeringat ini ya. Nah, ini untung matahari masih bersahabat dengan kita semua. Kita akan nanti lanjut lagi pada edisi-edisi CLBK selanjutnya. Jangan lupa terus ikuti channel ini karena siapapun yang CLBK akan ditipu, dirayu, dibaperin, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, membenci. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share.